Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 semester 1 yaitu elastisitas. Jadi benda elastis, jadi elastisitas merupakan sifat suatu bahan yang apabila diberi gaya dapat berubah bentuk atau bertambah panjang, bisa juga dapat berubah bentuk. Namun jika gaya dihilangkan, benda dapat kembali ke bentuk semula. Oke, nah adapun contoh dari benda elastis ini seperti misalkan karet, gelang, kemudian pegas, lalu mistar. Nah, ini contoh-contoh ini adalah contoh-contoh benda yang sangat terlihat keelastisitasannya. Sebenarnya benda-benda seperti kaca, baja, itu semuanya juga benda elastis, namun karena tidak terlalu terlihat fenomena bertambah panjang atau perubahan bentuk ketika benda gaya diberikan, maka contoh yang paling mudah kamu pahami adalah seperti benda-benda karet, pegas, dan mistar ini. Adapun lawan dari benda elastis yaitu ada namanya benda plastis. Jadi elastis itu yaitu kalau benda plastik, benda yang kalau diberi gaya dia berubah bentuk, tapi kalau gaya dihilangkan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi contohnya adalah misalnya plastisin, kemudian adonan kue, kemudian tanah liat. Nah, ini contoh dari benda-benda yang bersifat plastis. Oke. Ada beberapa besaran pada benda elastis ini yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada istilah tegangan atau stres, yaitu perbandingan antara gaya yang diberikan pada suatu benda dibanding dengan luas penampangnya. Misalnya ada sebuah baja, kalau diperbesarkan dia berupa silindris bentuknya itu, lalu diberikan gaya sebesar F. Nah, ini luas penampangnya, maka inilah yang disebut dengan tegangan. Jadi itu adalah tegangan, F gaya kamu mungkin udah tahu satuannya Newton, A luas, satuannya meter kuadrat luas penampang ini ya. Jadi tegangan akan bersatuan Newton per meter kuadrat. Kemudian ada istilah berikutnya yaitu regangan. Untuk yang B, regangan merupakan perbandingan jika benda ditarik tadi kan dia bertambah panjang dibandingkan dengan panjang dia mula-mula, maka itu disebut dengan regangan. Jadi E sama dengan regangan delta L perubahan panjang dapat kamu hitung dengan mencarinya delta L dibagi adalah panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Lalu L0 adalah panjang awal. Nah, kalau panjang kan satuannya sama-sama meter, berarti misalkan perubahan panjang satuannya meter, panjang awal meter, maka regangan memang tidak memiliki satuan. Kemudian walaupun benda ini adalah benda elastis, walaupun benda itu benda elastis, namun benda tersebut memiliki batas elastisitas. Tidak selamanya benda dapat berubah
bentuk atau bertambah panjang kalau ditarik. Apabila gaya yang diberikan telah melebihi batas keelastisitasannya, maka bahan tersebut bisa saja menjadi patah atau tidak bisa bertambah panjang lagi. Maka kalau dibandingkan antara tegangannya dengan regangannya, maka ini disebut daerah deformasi, di mana daerah deformasi itu merupakan daerah benda masih bisa bertambah panjang secara ideal. Jadi dari A sampai ke sini disebut dengan daerah deformasi, yaitu ketika gaya diberikan dia bisa bertambah panjang. Misalkan setiap gaya 1 Newton dia bertambah panjang 1 mili, kemudian gaya diberikan 2 Newton dia akan bertambah panjang 2 mili, masih bisa bertambah panjang. Namun kalau gayanya diberikan makin lama makin besar, maka dia akan sampai di suatu titik. Nah, titik ini disebut dengan batas elastisitasnya. Jadi ada suatu batas elastisitasnya. Apa itu batas elastisitas? Kalau gaya diberikan juga, maka benda tersebut tidak bisa lagi bertambah panjang secara linear seperti ini, bahkan nanti bisa saja terjadi patah. Nah, ini disebut dengan titik patah. Nih titik patahnya. Oke. Nah, jadi ada besaran satu lagi, perbandingan ketika benda diberi gaya masih di batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang terhadap gayanya itu masih linear. Nah, ini kurva yang garis lurus ini. Jadi ada ketiga, yang C itu besaran yang disebut dengan modulus Young, atau ada juga yang menamakan dengan modulus elastisitas. Jadi ini A ya, batas elastisitas. Nah, sebelum mencapai batas elastisitas ini, maka pertambahan panjang benda ketika diberi gaya, perbandingannya dengan pertambahan panjang, gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang masih linear. Maka perbandingan dari torsinya itu dibagi dengan regangan tadi dikenal dengan istilah namanya modulus Young suatu benda. Oke. Jadi kalau E kan regangan, itu adalah tegangan, dan regangan tidak memiliki satuan, maka modulus Young juga satuannya sama dengan satuan torsi, Newton per meter kuadrat. Untuk beberapa jenis benda, kamu bisa melihat nilai elastisitasnya. Ini seperti ini. Ini misalkan aluminium itu modulus Young-nya ada 7 kali 10 pangkat 10, baja 20 kali 10 pangkat 5. Nah, begini kan kamu bisa lihat ya, ternyata nikel, tembaga, baja, beton, kaca, wolfram itu adalah benda-benda elastis. Oke, kita lanjut biar paham. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Seutas kawat dengan luas penampang 2 mm. Ini luas penampang ada 2 mm. Diberi gaya kan F sehingga bertambah panjang dari 40 menjadi 40,2 cm. Hitung tegangan, regangan, dan modulus Young kawat. Jadi kita jawab yang A, tegangan tentu sama dengan F dibagi dengan A. Tadi F-nya ada 3 Newton, sementara A-nya 2 mm kuadrat. Mili ke meter itu kan naik 3 tingkat, tapi dia kuadrat, berarti 2 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian yang B, hitung regangan. Kalau regangan kan E sama dengan perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Panjang mula-mula. Perubahan panjangnya di sini panjang mula-mula kan 40.
Jadi L0 adalah 40 cm, panjang akhir adalah 40,02, maka perubahan panjangnya adalah 40,02 dikurang 40 berarti 0,02 cm. Sini 0,02 cm dibagi panjang awalnya 40 cm. Nah, yang untuk ini tidak apa-apa, nggak merubah satuan karena bisa dicoret, yaitu 0,02 berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya, dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 1 sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3. Jadinya 5 kali 10 pangkat min 4. Oke, kita lanjut yang terakhir ke sini. Modulus yang adalah TO dibagi dengan E. TO-nya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 4 berarti 1,5 dibagi 5 kan 0,3 kali 10 pangkat 10. Jadinya 3 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, demikianlah, semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.